Halo guys, kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi tentang konsep using teknologi pendidikan dan penerapannya. Perkenalkan anggota dari kelompok 10 yaitu yang pertama ada Arina Nadia Falha dengan NIM 2320046, yang kedua yaitu Kotru Nada Putri dengan NIM 203222139, yang ketiga yaitu Nahdiyatul Uyun dengan NIM 203222180. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan tentang using teknologi pendidikan dan penerapannya. Ada beberapa materi yang mencakup yang pertama pengertian using teknologi pendidikan, yang kedua cakupan using teknologi pendidikan, dan yang ketiga yaitu penerapan using teknologi pendidikan. Disimak ya guys. Using teknologi pendidikan. Using atau pemanfaatan teknologi pendidikan merupakan aktivitas dengan menggunakan, memanfaatkan, memodifikasi media pembelajaran atau sumber belajar. Nah, using atau pemanfaatan teknologi ini digunakan untuk meningkatkan proses pembelajaran dan pengajaran. Jadi, dengan menggunakan teknologi ini dapat juga menjadikan sebagai alat komunikasi untuk mendukung komunikasi antara guru dengan siswanya. Selanjutnya yaitu cakupan kawasan pemanfaatan dalam teknologi pendidikan. Yang pertama yaitu pemanfaatan media, yang kedua yaitu difusi inovasi, yang ketiga yaitu implementasi dan pelembagaan, yang keempat yaitu kebijakan dan regulasi. Yang pertama, pemanfaatan media. Pemanfaatan media adalah penggunaan yang sistematis dari sumber untuk belajar. Proses pemanfaatan media merupakan proses pengembalian keputusan berdasarkan pada spesifikasi desain pembelajaran. Prinsip-prinsip pemanfaatan juga dikaitkan dengan karakteristik peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu difusi inovasi. Difusi adalah penyebarluasan gagasan inovasi tersebut melalui suatu proses komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan saluran tertentu dalam suatu tempat. Dalam suatu inovasi memiliki keterkaitan dengan pendidikan. Difusi pendidikan merupakan proses komunikasi untuk menyebarluaskan gagasan, ide, karya sebagai bentuk inovasi pendidikan. Maka, aspek komunikasi menjadi sangat penting dalam menyalurkan gagasan, ide, karya, ataupun produk di bidang pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu implementasi dan pelembagaan. Implementasi adalah penggunaan bahan dan strategi pembelajaran dalam keadaan yang sesungguhnya atau bukan tersimulasikan. Pelembagaan adalah penggunaan inovasi pembelajaran secara rutin dan terus-menerus dalam suatu struktur dan budaya organisasi. Kemudian yang keempat yaitu kebijakan dan regulasi. Kebijakan dan regulasi merupakan aturan dan tindakan dari masyarakat yang memengaruhi difusi atau penyebaran dan penggunaan teknologi pembelajaran. Baik, materi selanjutnya yaitu contoh penerapan using teknologi pendidikan. Yang pertama ada pembelajaran berbasis komputer, e-learning, blended learning, perpustakaan digital, dan yang terakhir ada penggunaan alat pendukung KPM. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis komputer. Banyak model pembelajaran berbasis komputer. Di antaranya adalah Computer Based Instruction, Computer Assisted Instruction, Information and Komunikasi Teknologi, Computer Based Training, dan Computer Based Education. Nah, CPI adalah pembelajaran terprogram yang menggunakan komputer sebagai sarana utama atau alat bantu yang mengomunikasikan materi kepada siswa. Nah, CAI adalah media pembelajaran dengan komputer yang memuat materi atau bahan belajar serta latihan soal, sehingga memungkinkan siswa untuk dapat belajar mandiri. ICT adalah teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi dan
menciptakan, mengelola, dan mendiskusikan informasi. Nah, CBT adalah jalur seleksi penerimaan siswa baru dengan tes atau ujian menggunakan komputer atau laptop sebagai alat pengganti lembar soal. Dan yang terakhir ada CBE adalah komputer sebagai alat bantu pendidikan. Nah, yang kedua ada e-learning adalah sistem pembelajaran yang memanfaatkan teknologi komputer dan internet sebagai media pembelajaran. Siswa dapat mengakses materi pembelajaran baik itu berupa video, gambar, teks, ataupun suara di mana saja tanpa harus bertatap muka dengan pengajar. Nah, contoh dari e-learning itu misalnya website yang dapat diakses dimanapun. Dan yang ketiga ada blended learning. Merupakan metode pembelajaran yang mencampurkan pertemuan tatap muka pendidik dengan peserta didik secara online tanpa terbatas jarak. Nah, contoh dari blended learning itu misalnya Google Meet. Nah, di situ kita bisa tatap muka secara langsung walau kita tidak berada di dalam satu ruangan. Yang keempat ada perpustakaan digital. Perpustakaan digital menurut Association of Research Libraries, tujuan dari perpustakaan digital adalah untuk memberikan kelancaran dalam proses pengembangan yang sistematis dengan cara menyimpan, mengumpulkan, dan mengorganisasikan pengetahuan dan informasi dalam format digital. Nah, dengan adanya perpustakaan digital ini, peserta didik jadi mudah untuk mempelajari buku tanpa harus ke perpustakaannya langsung. Dan yang terakhir yaitu ada penggunaan alat pendukung KPM. Proses belajar mengajar tidak melulu pendidik menyampaikan materi dengan lisan, namun juga menggunakan video, gambar, atau materi yang dibuat menggunakan komputer atau laptop. Kemudian ditampilkan lagi menggunakan teknologi berupa proyektor agar objek lebih besar dan dapat dilihat oleh semua siswa. Nah, jadi pendidik tidak hanya menyampaikan materi dengan lisan saja. Terkadang dengan menyampaikan materi dengan lisan itu akan membuat bosan peserta didik. Nah, di situ pendidik berkreasi menyampaikan materi dengan gambar, video, dan lain sebagainya dengan bantuan alat proyektor. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.